Hi guys, welcome back in my YouTube channel. So di video kali ini aku nggak bakalan update makeup, tapi di video kali ini aku bakal ngevlog. Welcome in my vlog. Jadi sekarang tuh lagi musimnya WFH atau work from home. Jadi aku sekarang di rumah aja sama suami aku. Jadi bingung mau ngevlog tentang apa kan, karena di rumah aja nggak kemana-kemana. Kira-kira sekarang kita ngevlognya tentang apa ya? Ikutan vlog Neng. Neng mau cerita aja tentang kehamilan Neng. Jadi aku mau cerita nih pas waktu pertama kali aku hamil. Nah waktu itu tuh aku nikah tuh tanggal 2 April, hamil tuh tanggal, pas ketahuan hamil tuh September, tanggal 8 September. Terakhir head, bukan ketahuan hamil sih, terakhir head itu HPHT berarti ya, maksudnya HPHT aku itu tanggal 8 September, tanggal 1 sampai tanggal 8 sih, kayak gitu. Nah pas waktu itu tuh aku nunggu dari April ke September tuh sekitar 5 bulanan kosongnya. Dan waktu itu sih tadinya kita emang pengennya tuh langsung gitu, nggak ada ditunda-tunda dulu, tapi ya nunggu waktu 5 bulan itu serasa lama banget karena kita tunggu-tunggu banget kayak gitu. Nah di bulan pertama masih belum, kedua, ketiga, keempat, kelima, alhamdulillah sempet kayak ngerasa kok belum gitu, sedangkan teman-teman yang baru nikah, yang setelah aku nikah itu langsung punya gitu, kok aku belum gitu. Setiap kali aku haid selalu cek dan hasilnya negatif, dan sempet nangis gitu. Lucu aja sih kalau diceritain. Dan akhirnya singkat cerita di bulan kelima alhamdulillah waktu itu aku cek tanggal berapa tuh, September kalau nggak salah, pertengahan September, karena pertengahan September, karena kok belum dapet haid gitu. Jadinya aku ngerasa udahlah gitu, udah pasrah aja sih tadinya, ya udah gimana dikasihnya aja gitu, yang penting udah berusaha, udah berdoa gitu. Nah pas waktu itu aku udah lupa tuh yang namanya tanggal haid itu tanggal berapa gitu. Akhirnya aku tanya sama suami waktu itu, karena ya aku ngerasa kok belum ada tanda-tanda haid gitu. Sempat ada keluar darah sama lendir aja sih, waktu itu dikiranya haid, ternyata enggak, dan itu merupakan salah satu ciri-ciri tanda hamil kayak gitu. Karena waktu itu aku belum sadar ke situ. Nah pas udah kayak gitu, beberapa minggu kemudian aku coba tes pack lagi, karena aku nyetok tes pack waktu itu pas waktu udah telat-telat gitu kan, aku selalu tes pack kan setiap bulannya gitu. Jadi aku nyetok tes pack itu, kebetulan tinggal satu waktu itu. Tes packnya tuh kalau nggak salah mereknya tuh Akurat atau Sensitif gitu ya, lupa, pokoknya antara dua itulah. Terus itu aku tes pack kan, tes pack hasilnya tuh strip 2, cuman yang satunya tuh agak buram gitu, agak nggak jelas gitu. Nah pas waktu itu aku nggak tahu dong itu positif atau negatif. Terus aku tanya kan ke orang tua aku, ini positif atau negatif kayak gitu. Secara aku itu positif, meskipun hasilnya yang penting ada telat haid, terus ada tanda-tanda keluar flek kayak gitu, sama ya hasil di tes packnya ya ada strip 2 gitu, itu alhamdulillah positif. Nah pas waktu itu aku belum percaya sih, karena kan masih samar gitu kan, ya masa sih gitu, nanti deh nunggu 1 minggu lagi tes pack lagi. Tapi aku nggak sabar kan, pengen ngasih tahu sama suami. Itu tuh aku ngasih tahu ke suami bahwa nggak ngasih tahu sih, aku cuma suruh dia beli tes pack lagi, satu lagi, karena untuk mastiin aja. Dan waktu itu suami lagi kerja, dan pas dia pulang aku kasih tahu kan, aku udah tes pack nih dan hasilnya ini gitu. Pas gitu dia bawa lagi tes pack kan, terus aku coba 1 minggu kemudian tes pack lagi, dan hasilnya tuh emang
2 strip dan jelas gitu. Nah disitu aku yakin mulai itu ada keluhan kayak mual-mual gitu, mual-mual. Nah pas sudah ada keluhan kayak gitu aku periksa dong ke bidan. Waktu itu aku periksa ke bidan malam-malam kalau nggak salah, karena waktu itu aku muntah malam-malam habis makan, tiba-tiba pengen muntah gitu. Sudah gitu aku periksa ke bidan, dia ceritain hasilnya positif, HPHT-nya segini, tanggal segini kayak gitu. Terus kata bidannya dikasih obat apa anti mual, itu aku lupa lagi obatnya apa, sama vitamin kalau nggak salah. Terus disuruh ke puskesmas besoknya, dan besoknya emang aku ke puskesmas dan cerita di situ sama kayak ke bidan gitu, HPHT hasilnya positif, tes packnya positif kayak gitu. Terus di puskesmas aku dicek urin buat nentuin protein urin. Nah waktu itu aku dites protein urin sama HB sama apa tes pack ulang kan, takutnya keliru gitu, sama dikasih obat. Aku inget aja tuh tablet tambah darah, kalsium sama vitamin C. Udah kayak gitu terus aku suruh dialihin lagi ke bidan desa. Nah dari bidan desa konsul tuh, terus dikasih buku yang pink itu, yang KIA, buku KIA itu. Nah udah kayak gitu udah disuruh kontrol tiap bulannya gitu. Terus rasanya pas tahu hamil berarti di bulan kedua kan. Nah di bulan pertama aku nggak ngerasain apa-apa gitu, cuman kayak ngerasa mood agak sensitif aja gitu, sering nangis, sering marah-marah gitu, bahkan kalau misalnya sedikit langsung ngambek, langsung marah, langsung nangis kayak gitu. Dan nggak tahu itu kenapa, ternyata emang terjadi perubahan hormon selama masa kehamilan terjadi kayak gitu. Terus pas di bulan kedua baru tuh ngerasain yang namanya mual-mual. Nah pas aku mual-mual tuh apa sih, kapan aja gitu. Pas aku mual-mual tuh mulainya kapan ajanya tuh emang setiap aku makan mual sih, setiap ini mual, cuman ada fase-fase dimana yang mual banget itu tuh waktu itu tuh pada jam-jam pagi menjelang maghrib sama pas malam. Itu tuh mual-mual banget. Apa sih, dari mulai posisi tidur ke bangun tuh, kalau makan bangun tuh ngerasa kayak mual gitu, lemes, pusing kayak gitu, mulai di bulan kedua. Nah cara mensiasati aku untuk apa nggak mual-mual gitu ya istirahat aja, bed rest total gitu. Terus makanan, aku tuh nggak, waktu mual-mual itu nggak ada makanan yang masuk. Waktu itu aku sampai bingung, ini makan apa, makan ini, makan itu, makan apapun rasanya mual. Dan akhirnya aku searching lah di Google gitu, makan makanan untuk ibu hamil yang mual-mual gitu. Terus ada tuh apa, umbi-umbian kayaknya ya. Aku coba makan apa, jagung rebus, pisang rebus, itu alhamdulillah masuk tuh, sama kentang, sama sayur bayam. Waktu itu lagi ya makanan-makanannya udah sih. Nasi itu sama sekali nggak mau nasi. Jangankan apa makan gitu, ngeliat aja kayak ih nggak mau banget gitu. Tapi anehnya kalau nasi padang tuh dimakan, nggak tahu kenapa. Yang namanya nasi padang tuh pengen banget gitu dan makan gitu, anehnya tuh. Terus mie tuh nggak bisa nolak. Mie tuh kayak makanan favorit lah gitu. Kalau misalkan nggak bisa makan apa tuh, udah sih makan mie aja gitu kan. Padahal itu nggak boleh sih sebenarnya, cuman ya udah sih daripada nggak makan kan gitu. Tapi buat teman-teman ya disaranin nggak boleh makan ini tuh gitu, karena nggak baik. Nah setelah itu pas di bulan ketiga mual-mualnya agak hilang alhamdulillah pas di bulan ketiga. Dan di bulan keempat dan selanjutnya pas di semester 2 nanti kita lanjut di video selanjutnya. Nah waktu itu aku
pas waktu bulan kedua, karena aku penasaran kan, sempat nggak yakin gitu. Waktu di bulan kedua aku USG ke dokter, dan pas di USG itu udah ada kantung kehamilannya kayak di sini, di foto ini kayak gitu. Jadi udah ada kayak janinnya gitu, 3 bagian gitu, mungkin itu kepala, badan, sama anggota gerak mungkin ya. Udah ada 3 bagian gitu. Dan nah di situ aku mulai percaya banget gitu, oh iya ya aku hamil ya, seneng gitu kan. Alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Allah gitu kan, kasih titipan yang luar biasa gitu, yang emang ditunggu-tunggu gitu kan selama 5 bulan pernikahan gitu. Oh iya nih, aku mau berbagi tips nih buat teman-teman yang pengantin baru yang emang pengen langsung punya anak. Kalian tuh jangan saran dari aku sih, jangan kecapean, terus konsumsi suplemen vitamin untuk persiapan kehamilan gitu. Waktu itu aku suplemen yang aku makan pas waktu awal nikah tuh aku minum susu Renagen yang Sensis, gambarnya yang orang lagi nikah itu. Nah tadi tau lah itu Renagen yang Sensis, terus sama Palavit asam folat itu untuk tabungan, sama tonic Kumbayar tabungan untuk darah, karena aku kan punya riwayat anemia, jadi ya takut aja gitu. Terus jangan kecapean, karena apa? Karena ya gak baik gitu, takutnya pas lagi implantasi atau penempelan si sel telur yang udah dibuahi sama sperma itu nempel di rahim kita, ketika kita kecapean atau jalan-jalan terus lepas lagi gitu. Karena aku sering sih ngalamin kayak gitu, kayak mungkin telat beberapa hari terus tiba-tiba keluar lagi kayak gitu ya, mungkin gugur lagi karena kecapean. Karena kan emang waktu itu aku jalan-jalan terus sama suami pas waktu udah nikah tuh, karena kan nggak pacaran sebelumnya, jadi ya puas-puasin jalan-jalannya kayak gitu. Sempet nggak sadar ke situ sih, tapi ya setelah dipikir-pikir lagi, oh iya itu nggak hamil tuh gara-gara ini kayak gitu. Tapi nggak semuanya sih, mungkin ada juga yang emang jalan-jalan aja tapi dikasih cepat kayak gitu. Menghitung masa subur, nah kalian nggak usah bingung menghitung masa subur pakai rumus, karena sekarang udah ada di aplikasi handphone. Waktu itu aku pakainya ini My Calendar. Nah ini nih yang kayak gini, dan tinggal dimasuk-masukin aja kalian headnya tanggal berapa, masa suburnya kapan, ya tinggal disesuaikan aja gitu sama sesuai di aplikasi kayak gitu. Terus apa lagi ya, terus obat-obatan selama masa kehamilan yang aku dapetin yaitu tablet tambah darah yang warna merah itu, kalsium, vitamin. Kalau susu aku pasti minum setiap hari, dan aku gonta-ganti susu karena sempat pakai susu ini mual, susu itu mual. Jadi aku pertama pakai Parenagen, ngelanjutin yang Sensis jadi Emesis. Terus yang kedua aku bosen kan, terus ganti sama Enmam. Dan yang ketiga Enmam udah bosen juga, dan yang ketiga ganti lagi sama SGM Bunda. Nah sama sekarang aku masih minum SGM Bunda karena rasanya tuh enak banget menurut aku kayak gitu, bukan itu ya. Cuman ya beda-beda, mungkin cocok-cocokan kalau susu gitu. Nah selama hamil jujur aja aku nggak minum semua obatnya, tapi buat teman-teman itu wajib banget diminum karena untuk kesehatan janin sama ibunya gitu. Kalau cuman kalau aku di semester pertama emang agak bandel sih minum obatnya, karena ngerasain mual-mual aja gitu kan, nggak nyaman. Aku kan apa sih yang namanya muntah tuh nggak mau banget dari dulu, yang namanya muntah tuh nggak mau. Daripada muntah ya itu mendingan aku nggak makan sekalian gitu, egoisnya aku tuh di situ. Tapi untuk teman-teman diusahakan jangan seperti itu. Kalau udah hamil jangan egois, jangan selalu mikirin diri sendiri.
apapun itu kalian harus mulai berjuang dari situ, berkorban dari situ. Apapun yang terjadi pokoknya harus utamain si janin dan kesehatan kalian itu kan. Karena kalau ibu hamil udah sakit tuh susah gitu pengobatannya, bukan susah sih ya, kasihan aja ke dedeknya gitu, nanti jadi banyak obat yang kita makan jadi nggak nyaman kayak gitu. Intinya jaga kesehatan aja kayak gitu sih saran dari aku. Terus yang waktu itu aku kontrol ke dokter juga, aku juga sama dikasih obat. Waktu itu aku dikasih obatnya penguat janin, penguat kandungan, karena waktu itu aku ada keluhan kayak sakit di bagian perut samping bawah. Itu aku ngerasa sakit banget sampai nggak bisa bangun, sampai jalan tuh sakit banget, pokoknya ngeganggu aktivitas lah gitu. Jadi aku konsul terus sama dokter dikasih penguat kandungan, vitamin sama vitamin buat si dedeknya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak ngerasa pas pertama hamil terus ngerasa sakit perut bagian bawah, itu normal-normal aja selama tidak ada flek dan tidak ada keluhan pipisnya tuh sakit gitu, itu normal aja karena katanya lagi peregangan rahim kayak gitu. Selama itu ya dinikmatin aja gitu, emang sakit nggak nyaman gitu, tapi semuanya akan kebayar kok nanti ketika si dedenya udah lahir gitu. Mungkin sekian video dari aku, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau berencana buat hamil atau yang lagi hamil mungkin di semester pertama. Semangat berjuang karena semua pasti akan terbayar. Gitu aja sih dari aku. Mungkin vlog kali ini cukup sampai sekian aja, kurang lebihnya nanti aku lanjut di seputar kehamilan di trimester kedua, karena kalau misalkan aku cerita di sini mungkin terlalu panjang dan mohon maaf banget ceritanya ini mungkin kurang jelas ya, karena aku nggak pandai cerita orangnya, nggak suka banyak cerita gitu, apapun yang aku rasain ya udah gitu, ceritanya nggak runtun gitu. Jadi ya semoga aja teman-teman bisa paham dan ngerti kayak gitu. Sekian sih vlog dari aku. Suami lagi tidur jadi nggak bisa ikut vlog hari ini. Mungkin sampai sekian, sampai jumpa di vlog selanjutnya.